Pemirsa, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia serius berperang melawan narkoba. Belum lama ini, Bareskrim Polri berhasil mengusut sindikat narkoba jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, Freddy Pratama. Hebohnya, aksi Freddy yang dikenal dengan sejuta samaran seperti The Secret, Casanova, Airbag, Mojopahit itu bukan hanya di tanah air, melainkan juga melebarkan pangsanya hingga Malaysia bagian timur. Sebab itulah terbongkarnya jaringan narkoba yang dikendalikan Freddy Casanova Pratama merupakan pengungkapan terbesar Polri. Benarkah demikian? Terbongkarnya jaringan narkoba internasional di bawah kendali buronan Bareskrim Polri Freddy Pratama diduga akan menyeret banyak pihak dan Bareskrim berencana akan memanggil sekaligus memeriksa sejumlah pihak yang terkait jaringan Freddy Pratama. Lantas siapa saja yang bakal diperiksa? Ya kita lihat aja yang kena jaringan, yang mau selebgram kayak seleb apa kita periksa bos. Artinya memang Freddy Pratama melihat potensi FPPO ini lewat selebgram atau seperti apa? Nah itu ya kan nggak semua Indonesia juga ya, kayaknya ya selebgram itu membawakan keuangan hasil narkotika untuk dengan dia. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Mukti Juharsa, mengungkapkan bakal memeriksa vokalis band Zivilia Zulkifli. Itu sebabnya pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan pihak lapas. Zul disebut-sebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Lantas bagaimana kondisi Zul selama menjalani hukuman di lapas narkotika kelas 2 Gunung Sindur? Karena tidak percaya, kita akan persidangan lapas ya, karena dia di lapas ya, karena dia harus jaringan dalam posisi R ya, R ada hubungan sindikasi dengan FB ya. Oke, itu kapan kira-kira panggilan? Dalam waktu dekat lah. Bulan ini tapi? Hah? Bulan ini? Pasti belum minggu ini kalau Minggu bisa, ini ya? bulan ini minggu ini. Saksi, karena ada Mr. R di atasnya yang Jul beli barang dari R beli barang dari Freddy Pratama. Oke? Ya. Tapi dia termasuk pengguna juga nggak sih Pak? Ya, pengguna dan pengedar. Nanti kita coba panggil. Dia kena berapa tahun? Dia 17 tahun ya? 14 tahun. Sementara itu, Irish Bella, istri Amarzoni, tengah harap-harap cemas menanti kepulangan Amarzoni dari tahanan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan, potong masa rehabilitasi serta tahanan kepada Amarzoni terkait kasus narkoba. Proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Gitu. Dan sekali lagi juga saya mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk rekan-rekan media dan saya juga mohon maaf banget, bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Yang pasti Amar semalam Ibel telepon sama saya dan dia menjelaskan bahwasanya Amar grogi untuk nunggu jadwal kebebasan dia. Kalau masalah dia tersandung kasus yang sama 2 kali, memang dia sudah mengakui hal itu suatu kesalahan. Cuman yang dimaksud dengan dia grogi ini ya gimana ya, dia udah 6 bulan tidak bersosialisasi dengan masyarakat, dengan rekan kerjanya, dengan keluarga. Mungkin dia grogi, malu atau apa, mungkin seperti itu yang lebih tepat ya. Bisa bicara, cuman pasti Ibel pengen Amar berjanji seperti itu udah pasti ya, udah pasti, dan saya rasa wajar untuk Ibel meminta seperti itu. Pihak Amarzoni berucap syukur mendengar putusan pengadilan yang dianggapnya sudah tepat. Sebab apabila tidak salah hitung, kuasa hukum Amarzoni mengungkapkan jika kliennya akan segera bebas pada pertengahan bulan Oktober tahun ini. Benarkah demikian? Pasti kita masih belum tahu
Tadi saya baru ambil petikan putusan mengenai putusan persidangan kemarin yang diputus tanggal 26. Seharusnya jatuh inkrah itu per tanggal kemarin, jadi hari ini sudah inkrah, tidak ada banding dari pihak kejaksaan setahu saya. Nah, dari sini dasar petikan putusan akan saya bawa ke kejaksaan. Nanti informasinya seperti apa dan juga penghitungan tanggal apabila emang Amar keluar dari penahanan, tanggal berapa mungkin menyusul nanti sore baru kita tahu jawabannya. Pastiannya belum tahu, cuman insya Allah kalau nggak meleset ya minggu depan yang pasti. Minggu depan kapan, hari apa? Belum tahu kita. Apakah ini bebas bersyarat atau seperti apa, Bang? Udah bebas murni, Amar dari putusan kemarin bebas murni. Udah lanjut. Ya, jadi dari putusan kemarin bebas murni. Kalau memang sudah putus, Kebebasan yang akan diterima Amar Zoni tak serta-merta membuat hidupnya tenang. Sebab isu miring soal rumah tangganya goyah semakin mencuat. Rumor keretakan rumah tangga menyeruak setelah publik menduga jika Irish Bella tak terlihat menjenguk suaminya selama menjalani proses hukum terkait kasus narkoba. Bahkan dari sidang perdana hingga putusan tak terlihat Irish Bella hadir. Irish yang ditemui menanggapinya dengan senyuman. Saya sebelumnya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah perhatian banget terhadap saya, terhadap perkembangan keluarga saya. Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga mengadakan acara doa bersama untuk syukuran Amala yang ulang tahun pertama, yang ke-1. Sekaligus kami semua juga sama-sama berdoa untuk Bang Amar. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik ya. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Dan maka dari itu juga saya ingin mengucapkan makasih juga karena saya mendapatkan dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan gitu, dan itu tidak ternilai harganya ya. dengan hari ini saya tekankan sekali lagi tidak ada Ibel mengatakan seperti itu, tidak ada. Jadi sampai dengan hari ini Ibel terus kontak saya untuk mengetahui, sama seperti kalian semua, Ibel pengen tahu kapan Amar bebas. Jadi memang dia juga menunggu lah kapan Amar bebas. Terus dia inform sama saya, terus dia menanyakan kabar tentang kebebasan Amar. Jadi informasi mengenai adanya desas-desus masalah dia ingin cerai atau apa, insya Allah nggak benar lah. Itu saya belum bisa bicara, cuman pasti Ibel pengen Amar berjanji seperti itu, udah pasti ya. Udah pasti, dan saya rasa wajar untuk Ibel meminta seperti itu. Persiapan apa mungkin dilakukan dari Bang Amar sendiri mungkin menjelang kebebasannya ada lagi? Yang pasti Amar semalam Ibel telepon nama saya dan dia menjelaskan bahwasanya Amar grogi untuk nunggu jadwal kebebasan dia. Beberapa hari yang lalu setelah putusan juga Amar bilang, "Bang, saya grogi lah, mau keluar ini grogi untuk apa? Dia ngadepin keluarga, ngadepin rekan kerjanya dia bilang dia grogi, cuman insya Allah nggak ada masalah lah itu." Apa yang membuat dia grogi, Bang? Apa dia dua kali bersama atau seperti apa, Bang? Kalau masalah
dia tersandung kasus yang sama 2 kali, memang dia sudah mengakui hal itu suatu kesalahan. Cuman yang dimaksud dengan dia grogi ini ya gimana ya, dia udah 6 bulan tidak bersosialisasi dengan masyarakat, dengan rekan kerjanya, dengan keluarga. Mungkin dia grogi, malu atau apa, mungkin seperti itu yang lebih tepat ya. Amar juga akan berusaha untuk lebih baik ya ke depannya. Dan juga masyarakat mudah-mudahan insya Allah juga masih menerima Amar, dan saya yakin yang jelas saya yakin Amar niat untuk berubah seperti itu. Kondisi fisik gimana, Pak? Kalau fisik alhamdulillah dia baik, udah dari sidang ketiga itu dia udah mulai sehat lah, udah mulai baik. Stresnya juga jauh berkurang. Insya Allah sehat walafiat Amar. Cuman memang mungkin karena dia tidak beraktivitas, dia di kamar terus, di tahanan terus, jadi mungkin makan tidur mungkin ya badan agak gemuk dikit lah. Di sisi lain, pihak Rick merasa kecewa lantaran sidang lanjutan Tamara Blazensky berhadapan dengan saudaranya Rizard alias Rick Blazensky terkait rencana pembacaan ikrar ditunda minggu depan. Itu sebabnya Susanti Agustina, kuasa hukum Rick, memilih mengungkapkan perkembangan pelaporan Rick atas Tamara terkait dugaan Undang-Undang ITE di Polda Jawa Barat. Ininya e-court ya, jadi putusannya itu melalui e-court, jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Justru yang hadir dari pihak kita, yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin itu. Karena kita baca di sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini, kemungkinan minggu depan. Menurut pihak Rick, Tamara diduga melakukan fitnah kepada Rick melalui sejumlah postingan di media sosial. Susanti yang ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan kronologi pelaporan terhadap Tamara atas dugaan pencemaran nama baik. Iya. Sama hari Selasa ya. Secara e-court ya. Jam berapa itu? Belum tahu. Kan e-court, jadi e-court dimasukin itu dalam sistem. Biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu? Oh boleh. Nanti bisa di kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan lebih bentar. Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rick di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rick tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Sudah mediasi. Hasil mediasi Mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Henry Yoso. Bang Henry, coba aja ditanya. masih berjalan berarti. Masih berjalan. Mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf pada Nabi ini Ya. seperti apa? Nah, Dia nggak mau melanjutkan. lah iya, nggak pernah minta maaf.
Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang perintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga ya dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia Instagram. Tadi dia upload di Instagram. Lantas bagaimana Tamara menanggapi pelaporan Rick tersebut?